نفسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما Kamu sering merasa pusing, berkunang-kunang, lemas, atau sakit kepala? Kalau iya, bisa jadi kamu lagi ngalamin darah rendah tuh. Darah rendah ini adalah kondisi saat tekanan darahmu di bawah batas normal, bahkan sampai kurang dari 90/60 mm air raksa. Kalau gejala-gejala tadi sering kamu alami, jangan didimin gitu saja ya. Nah, di video kali ini saya bakal ngejelasin beberapa cara dan tips yang bisa kamu coba untuk mengatasi darah rendah. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Deski dari Halo Dokter. Normalnya, tekanan darah seseorang berada di kisaran 120/80 mm air raksa. Nah, kalau tekanan darahmu turun sampai jadi kurang dari 90/60 mm air raksa, maka kamu bisa dibilang lagi mengalami darah rendah atau dikenal juga dengan hipotensi. Ada beragam hal yang bisa menyebabkan kamu mengalami darah rendah, mulai dari dehidrasi, alergi, perdarahan, kekurangan nutrisi, infeksi, penyakit jantung, penyakit tiroid, atau akibat konsumsi obat-obatan tertentu. Pada beberapa wanita, kehamilan pun disebut-sebut bisa menyebabkan darah rendah loh. Selain kondisi-kondisi tadi, kadang darah rendah juga bisa dipicu oleh perubahan posisi yang terlalu mendadak. Misalnya berubah posisi dari duduk atau berbaring ke posisi berdiri dalam waktu yang cepat. Gejala darah rendah nggak selalu sama nih di setiap orangnya, tapi memang biasanya gejala-gejalanya berupa pusing atau sakit kepala, mual dan muntah, konsentrasi menurun, pandangan jadi buram, lemas, tubuh kehilangan keseimbangan, sesak nafas, bahkan ada juga yang sampai pingsan. Nah, kalau kamu akhir-akhir ini sering ngalamin gejala atau keluhan yang saya sebutkan barusan, bisa jadi nih, kamu lagi ngalamin hipotensi. Kalau sudah gitu, coba deh cek tensi kamu buat memastikannya. Ceknya langsung sama dokter ya, biar kalau memang tekanan darahmu benar rendah, dokternya bisa periksa kamu dan mencari tahu sebabnya sehingga bisa ditangani dengan benar. Untuk membantu kamu mengatasi darah rendah, saya punya 5 cara mudah nih yang bisa kamu coba. Juga. Oke, sekarang saya bakal kasih tahu nih cara-cara apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi darah rendah. Simak baik-baik ya. Pertama, perhatikan posisi tubuhmu. Seperti yang tadi saya bilang di awal video, kalau pada beberapa orang, darah rendah ini bisa dipicu oleh perubahan posisi yang mendadak. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah hipotensi ortostatik. Nah, kalau memang gejala darah rendah yang kamu alami muncul saat kamu mengubah posisi secara tiba-tiba, maka kedepannya kamu perlu memperhatikan perubahan posisi tubuhmu ya. Walau kelihatan sederhana, memperhatikan perubahan posisi tubuh bisa menjadi cara yang ampuh loh untuk menurunkan resiko munculnya gejala darah rendah. Jadi, nanti coba ya, ketika kamu bangun tidur jangan langsung berdiri, tapi biarin berbaring dulu selama beberapa menit. Kemudian duduk perlahan, terus baru berdiri secara pelan-pelan. Atau misalnya saat kamu lagi duduk atau beraktivitas, terus gejala darah rendahnya muncul, coba silangkan pahamu atau angkat kakimu secara perlahan. Perubahan posisi ini bisa membantu mendorong aliran darah dari kaki ke jantungmu dan akan mengurangi gejala darah rendah yang sedang kamu alami. Cara yang kedua, gunakan stocking kompresi. Stocking kompresi ini bukan stocking yang biasa dipakai perempuan untuk melengkapi outfit ya. Stocking kompresi ini adalah stocking khusus yang didesain memang untuk mencegah darah terkumpul pada pembuluh darah vena di kaki. Dengan menggunakan stocking kompresi ini, gejala darah rendah yang muncul akibat perubahan posisi bisa mereda. Lanjut ke cara yang ketiga, yaitu adalah konsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula. Kamu perlu tahu nih, makan dan minuman yang manis-manis itu bisa menaikkan tekanan darah kamu loh, khususnya gula yang sudah diproses seperti gula jagung. Jadi, kalau nanti kamu mulai merasakan gejala darah rendah, coba deh konsumsi makanan atau minuman yang manis. Tapi, ingat ya, jangan kebanyakan juga.
Kalau kebanyakan dan keseringan, justru bisa menyebabkan naiknya berat badan. Kamu juga perlu ingat kalau cara ini hanya bekerja secara sementara. Untuk membantu membuat tekanan darahmu lebih stabil pada rentang normal, selain menjaga pola hidup sehat dan aktif, kamu perlu mengkonsultasikan lebih lanjut pada dokter ya. Cara yang keempat, konsumsi jahe. Udah dari dulu, jahe dipercaya sebagai obat alami untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, seperti mengurangi nyeri saat menstruasi, meredakan pusing, dan tentunya termasuk menangani tekanan darah rendah. Bahkan, menurut penelitian nih, seseorang yang rutin mengkonsumsi jahe memiliki resiko yang lebih rendah mengalami masalah pada tekanan darah dibanding mereka yang nggak mengkonsumsi jahe. Bermanfaat banget kan jahe ini? Nah, untuk mendapatkan manfaatnya, kamu bisa mencampurkan jahe dengan teh atau digunakan sebagai bumbu tambahan dalam berbagai masakan. Tapi, kalau memang kamu nggak begitu suka sama jahe, kamu juga bisa nih mengkonsumsi kayu manis atau lada. Kedua rempah ini memiliki manfaat yang serupa loh untuk mengatasi tekanan darah rendah. Cara yang terakhir adalah minum obat peningkat tekanan darah. Ada beberapa jenis obat yang bisa digunakan untuk menangani tekanan darah rendah. Biasanya, obat yang diberikan adalah obat yang bekerja dengan menyempitkan pembuluh darah, sehingga sirkulasi dan tekanan darah pun dapat meningkat. Tapi, kamu nggak dianjurkan untuk minum sembarang obat buat mengatasi tekanan darah rendah ya. Lebih baik konsultasikan dulu ke dokter. Soalnya, jenis dosis penggunaan obat di setiap orang perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Jadi, nggak bisa sembarang. Kalau sembarangan, bukannya malah bikin kondisi membaik, penggunaan obat-obatan yang salah malah bisa menimbulkan efek samping loh. Begitu pula kalau kamu sudah mendapatkan obatnya dari dokter, usahakan untuk selalu menggunakannya sesuai dengan anjuran dokter, jangan menambah atau mengurangi dosis sendiri, supaya pengobatan yang kamu jalani tetap aman dan efektif. Nah, itu dia 5 cara yang bisa kamu coba untuk mengatasi tekanan darah rendah. Semoga bermanfaat ya, tapi lagi-lagi supaya lebih aman sih baiknya kamu berdiskusi dulu sama dokter ya, sebelum memutuskan untuk mencoba cara-cara tadi. Jadi, dokter juga bisa bantu kamu milih cara yang paling cocok untuk kondisimu. Sip deh, selesai sudah penjelasan saya tentang cara mengatasi tekanan darah rendah. Semoga video ini bermanfaat dan kamu jadi lebih sehat ya. Atau hipotensi dapat menyerang anak-anak hingga orang dewasa. Darah rendah harus ditindaklanjuti secara cepat. Untuk itu, yuk simak penjelasan dari dokter tentang darah rendah ini. Bagaimana penjelasan mengenai darah rendah? Darah rendah atau yang dikenal dengan hipotensi, jadi di mana itu pada seseorang dengan tekanan darahnya di bawah 90/60. Jadi tekanan darah sistolnya di bawah 90 dan tekanan darah diastolnya di bawah 60. Apa yang menyebabkan seseorang dapat mengalami darah rendah? Kalau penyebabnya ya ada beberapa yang bisa menyebabkan hipotensi atau tekanan darah rendah. Jadi seperti ada anemia, terus apabila orang tersebut mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat antihipertensi, terus obat diuretik, terus misalnya pada orang yang mengalami dehidrasi jadi seperti pada orang diare, terus pada orang yang berpuasa ataupun yang lagi diet yang agak ekstrim, jadi dia bisa menyebabkan hipotensi karena kan dia terjadi dehidrasi gitu. Adakah kelompok usia yang lebih rentan mengalami darah rendah? Biasanya yang lebih rentan, sebenarnya hipotensi ini bisa terjadi pada semua golongan usia dan jenis kelamin terutama, tapi lebih sering pada wanita karena kan kita kalau ini wanita itu yang dia lebih rentan mengalami anemia, terus pada kehamilan kan itu bisa menyebabkan hipotensi gitu. Cuman sebenarnya semua golongan usia bisa terkena hipotensi atau tekanan darah rendah. Apakah faktor genetik menjadi salah satu pemicu darah rendah? Genetik tidak berperan dalam terjadinya hipotensi atau tekanan darah rendah. Seperti apa pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terserang darah rendah? Sebenarnya kalau untuk hipotensi atau tekanan darah rendah